Program vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster akan dimulai Rabu 12 Januari 2022. Vaksin COVID-19 booster akan diberikan dengan 2 skema, yakni gratis dan berbayar. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan sasaran vaksin COVID-19 booster secara gratis adalah lansia dan masyarakat penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sementara mekanisme kedua adalah melalui mandiri atau berbayar. Vaksin booster dilakukan untuk tetap dapat memberikan perlindungan yang optimal dan meningkatkan kembali imunogenisitas setelah tubuh menerima vaksinasi primer lengkap. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai persiapan dimulainya vaksin booster di tanah air, kita langsung saja bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Haryadi Jamal langsung dari kantor BPOM Jakarta Pusat. Felmi, kabarnya tanggal 12 Januari nanti vaksinasi booster akan segera dimulai. Apakah ini sudah terkonfirmasi dan seperti apa saja syarat menerima vaksin booster ini? Ya, untuk rencana ataupun jadwal dari dilakukannya vaksinasi dosis ketiga atau yang kita sebut dengan vaksinasi booster memang sebelumnya telah ditegaskan atau dinyatakan oleh pihak dari Kemenkes, dalam hal ini juru bicara Kemenkes. Namun tadi memang dalam konferensi pers yang berlangsung dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Penny Lukito yang menyatakan bahwa sesuai dengan ranah itu menjadi ranah dari pihak Kemenkes untuk menentukan kemudian apa saja skema dan juga tentunya jadwal pastinya terkait dengan vaksinasi booster yang dijadwalkan akan mulai pada 12 Januari 2022 nanti. Dan terkait dengan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga yang dijadwalkan memang akan dimulai pada 12 Januari, tentunya pihak dari Badan Pengawas Obat ini kemudian hanya memberitahukan atau melaporkan terkait dengan jenis-jenis vaksin apa saja yang nantinya akan siap untuk dilakukan atau disuntikan, yaitu memang ada sebanyak 5 jenis vaksin yang nantinya sudah siap dan telah lulus uji klinis dan juga otorisasi ataupun izin penggunaan darurat dari dalam negeri. Tadi ada disampaikan telah uji klinisnya ada sebanyak 5 jenis vaksin. Kami beritahukan ada vaksin dengan jenis Sinovac. Ini menjadi vaksin yang nantinya akan dipakai untuk vaksin dosis ketiga atau booster. Kemudian juga ada vaksin Pfizer, kemudian ada vaksin AstraZeneca, ada vaksin Moderna, dan yang terakhir adalah vaksin Sinovac, di mana kelima vaksin ini secara resmi nantinya akan digunakan untuk penyuntikan atau dilakukannya vaksinasi dosis ketiga atau yang kita sebut dengan vaksin booster begitu. Dan tadi juga memang dari pihak Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, dalam hal ini adalah Ketua ITAGI yaitu Sri Rezeki Hadinegoro, yang menyatakan bahwa untuk kategori vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster ini memang terdapat kategori heterologus dan juga homologus, di mana nantinya untuk kategori homologus ini adalah pemberian dosis vaksin untuk dosis 1, 2, dan 3 atau dosis booster ini menggunakan platform dan merek yang sama begitu. Dan juga kategori lainnya adalah kategori heterologus, yaitu di mana pemberian vaksin untuk dosis ketiga atau dosis booster ini berbeda platform dan merek dengan pemberian dosis vaksin untuk vaksin dosis pertama dan kedua. Seperti kami laporkan di awal tadi, juga ada 5 jenis vaksin yang sudah dipastikan dilegalkan untuk disuntikan kepada masyarakat untuk tahap ketiga atau dosis ketiga atau yang kita sebut dengan dosis booster. Dan dipastikan bahwa 5 jenis vaksin tersebut akan siap nantinya dan dijadwalkan sesuai dengan pihak Kemenkes yang telah menyatakan bahwa dijadwalkan akan dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang. Dan di mana kita sampaikan juga tadi di awal bahwa kelima jenis vaksin ini nantinya juga yang akan disuntikan sebagai vaksin dosis ketiga atau dosis booster ini tentunya akan memiliki gejala berbeda ketika disuntikan. Seperti untuk Sinovac sendiri ini akan diberikan sebanyak 1 dosis setelah 6
bulan untuk dosis primer atau dosis 1 dan 2 dan diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas, dan dikatakan bahwa untuk gejala setelah disuntikan vaksin Sinovac ini berupa gejala seperti nyeri dan juga kemerahan. Kemudian untuk vaksin Pfizer ini juga diberikan sebanyak 1 dosis minimal juga 6 bulan setelah dilakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua, diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Dan untuk gejala setelah disuntikan vaksin ini adalah seperti nyeri, kemudian sakit kepala dan juga nyeri sendi. Kemudian juga untuk dosis vaksin jenis AstraZeneca untuk booster nanti juga untuk gejalanya ini dikatakan gejala ringan akan lebih besar dibandingkan gejala berat. Kemudian juga untuk jenis vaksin lainnya yaitu vaksin Moderna maksud kami, ini akan dosisnya berbeda karena dosisnya hanya diberikan setengah saja, dan ini juga diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Dan juga dosis vaksin terakhir yaitu vaksin Civivax ini juga dosisnya akan diberikan 6 bulan setelah dosis primer untuk tahap dosis vaksin 1 dan juga vaksin 2. Dan dikatakan tadi juga BPOM sendiri memastikan ada 3 fasilitas produksi vaksin di Indonesia yang juga sudah ditetapkan secara resmi. Ada Bio Farma, kemudian ada Biotis dan juga JBEO, di mana ketiga fasilitas produksi vaksin ini diperuntukkan untuk bertujuan sebagai salah satu bentuk kemandirian farmasi di Indonesia dalam distribusi, maksud kami dalam produksi vaksin di dalam negeri dan juga kemandirian. Awis. Ya, Felmi, dalam rencana program vaksin booster ini ada 2 skema. Kabarnya ada yang gratis dan juga berbayar. Seperti apa penerapan harga untuk vaksin booster bagi masyarakat yang bukan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan? Ya, memang sesuai dengan keterangan dari pihak juru bicara Kementerian Kesehatan, memang ada 2 skema dalam pemberian vaksin dosis ketiga atau vaksin booster, baik itu yang berbayar maupun gratis. Namun sekali lagi kami katakan bahwa tadi BPOM sendiri menyatakan bahwa bukan ranah dari BPOM untuk memastikan dan juga melaporkan terkait dengan siapa saja golongan ataupun kategori yang kemudian masuk dalam kategori penerima vaksin, baik itu secara berbayar ataupun khususnya secara gratis atau tidak berbayar begitu. Namun memang akan ada 2 mekanisme mandiri yang ditanggungkan oleh pemerintah, yaitu untuk PBI, yaitu penerima bantuan iuran atau PBI, dan juga lansia, di mana untuk penerima bantuan iuran atau PBI ini dari keterangan BPJS Kesehatan yaitu peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu untuk membayar iurannya akan dibayar oleh pemerintah, baik itu fakir miskin begitu. Dan juga orang yang tidak mampu yang mempunyai sumber mata pencaharian baik itu gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarga. Dan juga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan harus memenuhi syarat baik itu adalah sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga memiliki nomor induk kependudukan atau INK yang terdaftar di Dukcapil begitu, dan juga terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Demikian, Awis. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda. Demikian pemirsa laporan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Haryadi Jamal langsung dari kantor BPOM Jakarta Pusat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin dimulai pada 12 Januari 2022. Vaksin booster nantinya akan diberikan ke kelompok usia di atas 18 tahun sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memutuskan bahwa vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin dimulai pada 12 Januari 2022. Vaksin booster nantinya akan diberikan ke kelompok usia di atas 18 tahun sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Adapun vaksin booster akan disuntikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Kemudian kriteria kabupaten kota yang bisa melaksanakan vaksinasi dosis ketiga ini adalah memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 sebanyak 70% untuk suntikan dosis vaksin pertama dan 60% dosis vaksin kedua. Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Pelayanan PT Bio Farma mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait biaya atau harga vaksin booster. Sebagai perkiraan harga vaksin booster yakni berada di kisaran Rp188.000 dengan jasa layanannya senilai Rp117.000.
Sementara menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ada 3 opsi yang disiapkan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi booster, yaitu program pemerintah, penerima bantuan iuran atau PBI, BPJS Kesehatan, dan mandiri alias berbayar. Saat ini pemerintah tengah merampungkan ketentuan terkait pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga.